Oke, selamat siang semuanya para sobat tani. Pada siang hari ini, dalam video pertama saya, kita di channel ini kita akan membahas semua permasalahan dengan pertanian, terutama kita berbagai macam teknik pertanian yang digunakan semuanya. Para petani mungkin saja salah satunya yang akan kami sediakan di sini akan kami tampilkan di channel YouTube ini. Semoga bermanfaat juga, dan mungkin salah satu perbandingan ataupun mungkin bisa digunakan juga untuk teman-teman atau sobat tani sekalian, terutama pada channel YouTube ini akan kita sajikan bagaimana memanfaatkan pekarangan rumah yang sempit, yang tidak produktif, atau lahan-lahan yang tidak produktif, tidak bisa menghasilkan, dimanfaatkan bagaimana lahan tersebut bisa produktif dan bisa menghasilkan. Mungkin kan bisa jadi nanti bisa membantu perdapuran para ibu-ibu semuanya ataupun bapak-bapak yang memanfaatkan lahan tersebut. Dan kita di sini nanti akan bertemu dengan pakarnya. Kita belajar bareng sih, bukan untuk menggurui dan sebagainya, tapi kita belajar bareng bagaimana memanfaatkan mungkin dengan triknya bapak atau sobat tani yang akan kita wawancarai nanti. Itu bisa digunakan teman-teman yang lainnya ataupun sobat-sobat tani yang lainnya, bisa salah satu referensi untuk menggunakan atau memanfaatkan lahan sempit supaya lebih produktif lagi. Oke, tidak panjang lebar, kita langsung bertemu dengan pakarnya. Dan seperti inilah contoh lahan yang sempit tapi bisa produktif. Terima kasih. Oke, pada siang hari ini, inilah salah satu contoh yang saya katakan tadi. Meskipun lahannya sempit, lahannya sudah tidak produktif kembali untuk ditanami apa-apa dikarenakan kondisinya samping rumah, dan mungkin karena teksturnya juga sudah sedikit ada padas, jadi tidak mungkin untuk digali ataupun dicangkul. Jadi beliaunya menggunakan lahan tersebut tetap bisa produktif. Ini salah satunya, lahan yang sempit masih bisa digunakan. Tepatnya ini pohon cabai ya. Ini pohon cabai di sini saja dengan luas kisaran 1 meter ini ya, 1 meter, 1,5 meter, dengan panjangnya sekisaran ada 4 meter ya. Bisa ditanami pohon cabai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 batang pohon cabai di sini dengan lahan 1,5 meter atau sampai 1 meter dengan panjang 3 meter, 4 meteran ini ya. Jadi seperti ini ya, ada 30 batang pohon cabai di sini saja, dan itu pohon terong. Dan ini sangat kreatifnya sebenarnya, ini yang ada di sini, sambungan ini, setekan ini bukan pohon terong asli ya. Jadi yang bawahnya ini pohon terongnya itu setekan daun sini, yang ini ke atas baru terong, yang sini ke bawah ini enggak daun terong ini ya. Jadi beliau sangat kreatif dalam mengolahnya. Nanti
ini seperti apa, kita coba tanyakan. Di situ ada pohon siksak, pohon durian. Nah, di sini juga pohon nangka yang sudah berbuah itu 2. Nah, itu masternya, pakarnya ya, pakar-pakarnya untuk memanfaatkan lahan yang begitu sempit ataupun pohon lahan yang tidak berguna, mungkin di samping rumah atau pekarangan. Sobat-sobat tani semuanya bisa digunakan seperti ini. Ini pohon cabai semuanya. Ini dari pembibitan baru, umur kisaran di 10 hari mungkin. Ya, pohonnya baru 10 cm, tapi sudah kisaran ada itu daun sampai 6-7 semuanya, dan semuanya masih terlihat sehat semuanya. Ini tadi habis dipupuk. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar semuanya, bahwa semuanya kalau ketika pengen bertani ataupun pengen bercocok tanam, tidak harus punya lahan yang luas. Dan ini masih bisa dikatakan menghasilkan ya. Dalam arti kalau di sini katanya ada 200 bibitan atau 100-an, ini bisa dikatakan ya. Itu 150 ada mungkin sampai sana. Kalau ditambah sana lagi tadi bisa jadi 200-an. Itu pohon sampai sana. Ya. Itu kalau panen bersamaan bisa dihitung aja, kalau harga cabenya itu bisa dijual ke pasar, jadi masih bisa produktif. Jadi kalau yang pengen mau berusaha, sebenarnya masih ada lahan-lahan yang bisa digunakan. Jadi ini medianya pakai polybag semuanya. Dan kalau kita lihat tekstur tanahnya tuh. Jadi ini ada sekamnya, sekam yang masih belum dibakar atau sekam yang masih utuh, itu dikombinasikan sama sekam yang sudah terbakar atau yang sudah jadi, yang hitam-hitam ini. Ya, ini juga ada tanahnya, cuma kombinasinya bagaimana, caranya bagaimana akan kita ulas, kita tanyakan semuanya, supaya kenapa nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Di situ nanti ketika memang bisa dipraktekkan teman-teman atau sobat tani yang ada di rumah untuk mengisi pekarangannya, silakan dicontoh. Yang jelas medianya sangat sederhana, dan kita akan update terus bagaimana keadaannya ini atau tanaman ini, supaya semuanya bisa tahu mulai dari awal sampai nanti panennya. Nah, kita akan belajar bareng-bareng. Semoga video-video ini akan bermanfaat bagi semuanya, sobat-sobat semuanya, dan bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Dan mungkin apabila karena semuanya kita masih belajar di sini, kalau punya saran, kritik, dan bisa nanti komen di bawah video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, ataupun share semuanya, supaya video ini bermanfaat bagi semuanya, sobat-sobat tani ataupun yang lainnya. Dan jangan lupa kritik dan sarannya, supaya semuanya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, kalau lahannya ini kisaran di ini ada 4 meter
ke sananya ada kisaran ini 15-an meter ya. 4 meter kali 15 itu ya. Ditanami cabai semuanya, ini baru tanam kemarin. Sayangnya kita nggak lihat cara penanamannya, yang nanti lebih konkretnya akan saya tanyakan bagaimana cara menanamnya semuanya. Ini mulai dari cara membuat sekamnya dan kombinasi sekam dan sebagainya sampai airnya kok bisa jadi seperti ini, sama beliau ahlinya. Beliau masih sibuk, kalau istilahnya Jawa ini ndangir, penggemburan tanah. Karena kondisinya sekarang masih hujan, jadi kelihatan tanahnya masih pada becek ataupun masih mengandung kadar airnya gitu. Nah, ini seperti ini kondisi tanahnya. Ini juga cabai semuanya, tapi ini kisaran umur 2 mingguan ya Pak, 2 minggu ya. Belum ada, malahan belum ada 2 minggu seperti ini. Nah, itu beliaunya. Jadi di konten ini kita sifatnya berbagi triknya menanam, triknya menggunakan lahan kosong itu seperti apa supaya lebih produktif lagi ya. Trik ini berasal dari kami, apabila ada kekurangannya mohon dibenarkan, kritik dan sarannya. Setiap triknya orang masing-masing ya, yang penting bagaimana di sini menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi dari yang biasa-biasa. Mungkin petani zaman dahulu yang nanamnya biasa, kalau di sini sudah dikombinasikan dengan trik-triknya sesuai pengalamannya beliau, nanti kita tanyakan lebih jauh lebih lengkap lagi. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya, jangan lupa di share dan kritik sarannya semuanya. Oke, sekian dulu dari saya, terima kasih. Salam cuan dari tani.